4 faktor anjloknya ekonomi 2024. Di tahun 2024 ini kok terasa berat banget ya melewatinya. Dulunya banyak orang mengira sehabis pandemi, ekonomi akan membaik. Tapi kok malah sebaliknya ya, buat kalian yang juga bingung mengapa saham-saham blue chip itu pada merah dan ekonomi toko-toko pada sepi semua. Maka tonton habis video ini untuk mencari jawabannya. Yang pertama, jeratan utang dan inflasi. Anda tahu kan di seluruh dunia itu utang negara itu menumpuk. Utang dunia menumpuk. Utang Indonesia lebih dari 8.000 triliun. Utang BUMN aja 6.000 triliun. Dan dari generasi milenial seperti saya begini juga terlilit utang dari rumah dan mobil. Sementara generasi Z yaitu Gen Z terlilit utang pinjol pay later. Jadi duit mereka itu sudah habis kalau gajian untuk bayar utang. Dan kebutuhan pokok lainnya yang semakin mahal. Efek dari utang tersebut tentu saja ya inflasi. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok sekarang lagi naik, pajak lagi naik, potongan gaji juga ditambah tapera, dan ini tentu menambah suram dunia usaha. Yang kedua adalah kompetisi yang sangat sengit. Di tahun 2024 ada 10 juta Gen Z yang pengangguran dan tidak dapat lowongan pekerjaan. Tahun ini aja lulusan S1 itu ada 400-an ribu orang yang lagi berkompetisi mencari kerja. Sementara kita banyak mendapatkan berita perusahaan-perusahaan besar yang pada bangkrut, pabrik-pabriknya pada tutup, dan sejak 2024 ini ada 12 bank yang sudah bangkrut, yang sudah bekerja saja bisa di PHK, apalagi yang baru mau mencari kerja. Bagaimana nasib mereka nantinya? Yang ketiga, kita memasuki era belanja digital. Sejak pandemi kemarin, masyarakat sudah mulai familiar untuk belanja online. Yang Anda lihat ini, toko-toko mereka sepi itu bukan di Tanah Abang, tapi ini di Tiongkok. Semua pada mengeluh sepi loh. Bahkan pusat pembelanjaan seperti di mall juga banyak yang sepi. Basis ekonomi kita kan dari UMKM ya. Tapi kalau UMKM itu sektor ekonominya sekarat, itu akan berimbas pada semua sektor. Yang keempat, ekonomi makro melemah. Seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, China, lagi turun pertumbuhan ekonominya. Semua orang lagi kesulitan uang. Semakin banyak orang berutang, bisnis banyak yang berugi dan bangkrut. Sementara yang memulai untuk berbisnis itu semakin sedikit. Yang jualan online makin banyak, yang buka toko offline makin sedikit. Jadi keempat faktor tersebutlah menyebabkan mengapa di tahun 2024 ini terasa berat sekali. Karena cari uang itu semakin sulit.